Oke, kembali di channel Mario Angelo dan sekarang kita akan bahas mengenai berbagai macam top 5 list untuk series DC yang terbaik menurut versi Mario Angelo. Menurut gua sendiri ya, karena bisa dibilang banyak banget ya yang minta gua untuk membahas berbagai macam series DC yang bisa dibilang cukup worth it lah untuk ditonton dan juga cukup bisa dinikmati oleh semua kalangan. So, kita akan bahas semua di video kali ini mengenai berbagai macam series DC yang cukup asik untuk ditonton. Oke lah, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita bahas mengenai top 5 series DC yang terbaik menurut versi Mario Angelo. Oke, sesuai dengan rekomendasi kalian buat kalian para fans DC yang nggak tahu dengan berbagai macam series DC yang bisa dibilang cukup worth it untuk ditonton Pak ya, karena sepanjang DC Universe yang udah kita tonton selama ini ada beberapa dari mereka tuh series DC yang bisa dibilang cukup mumpuni untuk kita tonton bareng-bareng, apalagi bareng komunitas. Waduh, itu jauh lebih asik tuh, apalagi di nomor 2 dan nomor 1 nanti di akhir video. Oke lah, yang kelima itu adalah series Pennyworth. Nah, series Pennyworth ini menceritakan tentang masa muda Alfred Pennyworth sebelum dia bergabung dengan keluarga Wayne dan sebelum dia menjadi kepala pelayan untuk Bruce Wayne alias Batman. Nah, di series ini akan menceritakan mengenai kisah masa muda Alfred Pennyworth setelah dia tuh udah pensiun dari masa kemiliterannya dia dan dia bergabung dengan SAS, suatu kesatuan agen rahasia yang di-hire oleh pemerintahan British, dan dia bergabung dengan Thomas Wayne agar supaya dia bisa membebaskan Thomas Wayne dari pengaruh suatu komplotan organisasi rahasia yang sangat berbahaya, yaitu adalah Raven Society. Nah, Raven Society adalah sebuah organisasi rahasia di bawah pemerintahan British dan mereka itu sangat korup dan juga mereka berusaha untuk mengambil alih pemerintahan, sehingga Thomas Wayne yang memimpin sebuah organisasi rahasia juga yang bernama No Name League ini akhirnya dia merekrut beberapa orang untuk melawan Raven Society, termasuk dengan Martha Kane, itu adalah calon ibunya Bruce Wayne nanti ke depannya. Jadi intinya di sesi ini akan menceritakan permasalahan yang terjadi di London, di mana di London ini ada kelompok Raven Society ini akan berusaha untuk menggulingkan pemerintahan Inggris, dan Alfred Pennyworth ini akan ditugaskan sebagai agen rahasia yang akan menjaga Thomas dan Martha Kane untuk dalam segala operasi mereka seperti itu. Jadi sebelum Batman ada, si Alfred Pennyworth ini sudah terlibat dalam berbagai macam permasalahan yang serius dalam bidang kriminalitas dan juga dalam bidang pemerintahan. Karena di komiknya sendiri si Alfred Pennyworth ini memang diceritakan itu adalah mantan anggota militer, dan di sesi ini akan diceritakan lebih lanjut Pak. Dan di sini gue bisa jamin buat kalian yang tahu banget soal Batman Universe, di series Pennyworth ini kalian akan bisa mengenal jauh lebih dekat dengan Alfred Pennyworth seperti apa sebelum dia bergabung dengan keluarga Wayne. Nah, seperti itu. Ini asik banget buat kalian yang suka dengan series bercerita tentang detektif, bercerita tentang konspirasi segala macam. Kalian tonton series Pennyworth ini, dan kabarnya Pennyworth sesi ini masih berjalan 2 season, dan kabarnya Pennyworth season ketiga ini akan dirilis pada tahun 2023 mendatang dan akan menceritakan 2 tahun setelah Pennyworth season 2. Dan kabarnya Thomas Wayne dan Martha Wayne akan menikah dan akan melahirkan sosok anak laki-laki yang bernama Bruce Wayne. Nah, dan seperti itu. Nah, untuk settingnya ini ada di tahun 1960-an seperti itu. Oke, yang keempat adalah Arrow. Nah, meskipun Arrowverse sudah tamat dan mereka udah nggak rilis lagi karena sekarang Warner Bros Discovery ingin fokus dengan DCU. Zaman dulu series Arrow ini adalah series yang paling gue suka, dan ini adalah series yang bikin gue makin cinta banget dengan DC, karena gue nggak percaya bahwa pada saat itu mereka tuh ingin membuat sebuah series yang dimana ini mengangkat tokoh pemanah legendaris dari DC Comics, itu adalah Green Arrow. Nah, Arrow ini menceritakan tentang kisah Oliver Queen yang dia itu adalah seorang yang kaya, dia adalah orang yang bisa dibilang tuh playboy segala macam. Dia ini terdampar di sebuah pulau yang bernama Pulau Lian-Yu, dan dia akan kembali selama 5 tahun dijebak di sana, kembali ke kota Starling untuk melanjutkan misinya sebagai Green Arrow. Nah, di sini kalian bisa melihat ada berbagai macam adegan-adegan yang penuh dengan super heroik, dan juga ada berbagai macam cerita-cerita yang cukup berat tapi juga ada romantis
romantisnya. So, di series ini tidak akan hanya fokus kepada sisi pahlawan dari si Green Arrow aja, tapi ada berbagai macam sisi keluarganya, ada sisi romantisnya, bahkan dramanya pun membuat gua tuh bikin nangis dan juga gua bikin seneng pak, karena di series ini tidak hanya fokus ke Arrow doang, tapi ada berbagai macam kehidupan Oliver Queen yang bisa bilang kita makin deket dengan si karakteristik si Oliver Queen ini seperti apa. Nah, gua jamin buat kalian yang suka banget Green Arrow, kalian pasti akan suka dengan series Arrow yang dibangun di Arrowverse itu pak, seperti itu. Terutama dengan season 1, 2, 3 sampai ke 5. Nah, 5 ini paling menurut gue itu best sih, karena bisa dibilang season kelima itu adalah villain paling bangke yang pernah gue lihat seperti itu. Jadi, so buat kalian yang belum pernah nonton series Arrow ini, tontonlah, semuanya ada di HBO Go. Nanti linknya gue udah taruh di kolom deskripsi di bawah. Karena di series Arrow ini tidak akan menampilkan Green Arrow yang doang, tapi ada beberapa hero-hero DC yang cukup tampil di series ini. Contoh, The Flash pernah crossover dengan Green Arrow, Supergirl pernah crossover dengan Green Arrow, dan juga ada berbagai macam hero-hero vigilante yang tidak kita ketahui dari komik-komik lama DC yang diangkat oleh CW di situ pak ya. So, tonton semuanya dan gua jamin kalian pasti suka dengan series Arrow ini seperti itu. Oke, lanjut. Yang ketiga, Titans. Nah, Titans ini akan menceritakan mengenai anggota Teen Titans yang dimulai dari Robin, Raven, Beast Boy, dan juga Starfire. Dan dimana mereka ini adalah anggota sidekick yang mereka berusaha untuk keluar dari bayang-bayang superhero mereka, dan akhirnya mereka membentuk grup superhero sendiri yang mereka bisa melindungi kota tersebut pak, seperti itu. Dan di Titans ini cukup lumayan sih pak dalam segi ceritanya dan juga konspirasinya segala macam, karena di series Titans ini akan menceritakan dari perspektifnya Dick Grayson alias Robin pertama. Tapi kita akan fokus kepada si Dick Grayson, di mana Dick Grayson ini berusaha keluar dari bayang-bayang bebek karena dia tuh merasa gua tuh menjadi hero, kenapa gua nggak disorot gitu loh. Alhasil Dick Grayson keluar dari Bat Family dan akhirnya dia membentuk sebuah grup superhero sendiri pak, itu adalah Teen Titans. Nah Teen Titans versi live action kali ini menurut gue itu cukup brutal dan cukup dark dan menurut gue, karena ada berbagai macam cerita-cerita konspirasi. Bisa dibilang itu membuatku tuh wah banget, karena bisa dibilang untuk series Titans ini juga akan melibatkan beberapa anggota Bat Family juga, terutama di Titans season ketiga yang ada Barbara Gordon dan juga ada Jason Todd. Nah, di mana Jason Todd sini untuk penggambaran Red Hood-nya jauh lebih menarik pak, sumpah serius. Untuk acting aktornya yang bisa memerankan Jason Todd yang labil dan juga lebih sadis daripada yang ada di komiknya pak, seperti itu. Wah, ini jauh lebih seru banget, makanya gue nggak bisa sabar banget untuk melihat Titans season keempat. Dan buat kalian yang belum tahu mengenai hasil remake Titans ini, tonton aja semuanya ada di HBO Go, karena disitu udah lengkap banget semua 3 seasonnya. Karena bisa dibilang untuk Titans kali ini tuh kita akan bisa melihat perspektifnya para hero-hero sidekicknya DC. Nah, kayak contoh Wonder Girl dan juga Aqualand dan juga Hawk and Dove. Ada banyak banget hero-hero DC yang mereka itu sidekicknya para hero-hero utama DC banget lah, seperti itu. Wah, ini asik banget sumpah, kalian bisa tonton Titans ini, dan mereka sekarang ini masih berjalan 3 season. Nah, kabarnya Titans season keempat tuh akan tayang pada tahun 2023 mendatang. So, kita tunggu aja dari pihak Warner Bros, mereka akan meluncurkan trailer untuk Titans season keempat nanti pak, seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua, Smallville. Nah, Smallville ini akan menceritakan tentang kehidupan Clark Kent sebelum dia menjadi Superman. Dan series ini cukup lawas banget pak buat kalian yang angkatan lama dan atau kalian yang lebih tua dari gua, pasti tahu lah mengenai series Smallville ini, karena series Smallville ini pernah tayang di Indonesia pada tahun 2004 sampai ke 2006 dan itu nggak sampai habis pak menurut gua. Dan juga untuk series Smallville ini jauh lebih cukup epic karena kita bisa melihat sisi Clark Kent sebelum dia menjadi Superman. Dan di series ini akan menceritakan hubungan dia lebih dekat dengan Lex Luthor. Kan kita tahu pak ya, dan juga Lex Luthor ini adalah villain utama dari Superman. Nah, di series ini akan menceritakan tentang bagaimana hubungan Clark Kent dan Lex Luthor, mereka berdua ini berteman sebelum akhirnya mereka akan menjadi musuh bebuyutan di masa depan, seperti itu. Jadi kita akan bisa melihat bagaimana asal-usul Lex Luthor, dan juga kita akan bisa melihat bagaimana Lex Luthor itu benci terhadap si Superman. Dan di sini akan diceritakan lebih lanjut, dan series ini udah berjalan 10 season pak, jadi seperti itu. Jadi kita akan merasa puas banget lah mengenai series Smallville ini udah berjalan 10 season, dan juga semua per episode-nya itu unik semua pak. Meskipun ada berbagai macam filler, tapi dari situ kita akan bisa melihat bagaimana Superman itu sebenarnya dari sebelum dia tuh dikenal oleh banyak orang sebagai Superman. Nah, seperti itu. Jadi di series ini juga akan menampilkan berbagai macam anggota Justice League awal seperti Green Arrow,
Impulse, Cyborg, dan juga Aquaman, dan juga berbagai macam hero-hero DC yang tampil di sini Pak. Seperti itu. Tapi di series ini lagi-lagi highlightnya adalah menceritakan hubungan antara Lex Luthor dan Superman di sini. Oke. Jadi kalian akan bisa melihat betapa liciknya Lex Luthor, dan juga kita akan bisa melihat betapa hancurnya Clark Kent, dan dia akan banyak banget berkorban agar dia tuh bisa menyelamatkan banyak orang di sini. So, jadi di series ini udah cukup banget lah buat kalian pencinta Superman banget. Tontonlah series Marvel ini, dan berjalan 10 season. Yang pertama, kalau kalian udah tahu ya, pastilah kita akan memilih Gotham series. Nah, kenapa gue bisa pilih Gotham di list pertama ini? Karena gue bisa bilang adalah fans Batman banget. Dan ketika gue tahu HBO itu akan merilis Gotham series selama 5 season, gue merasa bahagia banget Pak. Sumpah, apa yang udah gue baca di komiknya ternyata sudah di reveal di Gotham series ini Pak. Dan Gotham series ini akan menceritakan tentang Jim Gordon sebelum dia menjadi komisaris kepolisian Gotham yang paling hebat. Dan di sini Jim Gordon ini akan menjadi detektif dulu nih, dan juga akan menceritakan silsilah Bruce Wayne, karena di series ini akan menceritakan tentang Bruce Wayne setelah dia kehilangan kedua orang tuanya. Dan dia sepanjang series ini kita akan diperlihatkan sosok tubuhnya Bruce Wayne seperti apa, mulai dari dia kecil hingga sampai dia remaja. Karena gue suka Bruce Wayne yang di build up sini jauh lebih kompleks, dan juga kita bisa melihat bagaimana si Bruce Wayne ini awal-awalnya dia membentuk alter ego-nya dia sebagai Batman. Dan juga di series ini akan menampilkan berbagai macam villain Batman yang paling ikonik. Contoh Joker, yang dimana Joker di sini akan ada 2 Joker, Jerome Valeska dan Jeremiah Valeska. Dan juga ada Bane, ada Poison Ivy, Penguin, The Riddler, dan juga berbagai macam villain Batman paling ikonik. Dan yang paling gue suka di series ini adalah selama 5 season ini kita nggak dibuat bosan, meskipun per season itu ada 22 episode. Tapi gue bisa jamin buat kalian fans Batman banget, pasti kalian tidak akan ngantuk melihat series ini, karena series ini akan menceritakan semua sisi gelap kepolisian Gotham dan juga pertumbuhan Jim Gordon, mulai dari dia tuh adalah polisi yang lurus, tiba-tiba dia bisa korup segala macam ya. Dan ketika kita akan bisa melihat pertumbuhan Bruce Wayne yang jauh lebih dewasa dan akan menjadi Batman di akhir season Gotham. So kalian akan bisa melihat pertumbuhan Bruce Wayne yang dari awal dia hanyalah anak kecil yang gak berdaya, dia akan bertumbuh semakin dewasa menjadi seseorang yang jauh lebih hebat dan akan mengarah ke vigilante, yaitu alias The Dark Knight. Nah, seperti itu. Jadi Gotham ini adalah rekomendasi utama buat kalian yang ingin tahu dunia Batman secara lebih luas dari perspektif Jim Gordon dan juga perspektif dari Bruce Wayne. Nah, seperti itu. Jadi menurut gua series Gotham ini adalah series yang harus kalian tonton buat kalian yang lebih ingin tahu soal dunia Batman. Nah, seperti itu. Oke, itu coba mengenai video kalian mengenai top 5 series DC yang udah gua buat untuk kalian. Jadi buat kalian yang ingin nonton series ini, link untuk nontonnya gua udah taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, so tinggal kalian klik, langsung kalian tonton semua series-series DC ini. Dan gua jamin buat kalian yang gak suka dengan DC, pasti kalian akan suka, karena semua series ini jauh lebih detail, dan juga kalian bisa menikmati semua petualangan-petualangan dari semua karakter-karakter DC yang terlibat di semua series ini Pak. Seperti itu. Oke, itu aja mengenai video kali mengenai top 5 series DC yang wajib ditonton di tahun ini. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain mengenai top 5 series DC ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali Pak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video pendidik dan menghibur semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @mariojelos. Dan kalau kalian gabung bersama kita di grup komunitas, nah langsung aja gabung bersama kita di grup WhatsApp kita namanya Mario Pusut Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo!